ติโตอานันนานาโมหิมาระนังอนัตติโตสัพเพหิเมปิเยหิมังนาเปหินันนาภโววินาภโวสัพพุริกัมมาดายาโดกัมมาโยนิกัมมาวันตุกัมมายุโกมิภาเวโรโหมิภามยาปัจโยโหมิอานิโกโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัทธาสุขิตาโหนตุนิรุปาโหนตุภาเวราโหนตุภามยาปัญญาโหนตุอานิกาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาดุขะปะมุจจันตุสัพเพสัตตามาลาดาสัมปติโตวิกาจันตุสัพเพสัตตากามัสสกากาBureng. Datang ke wihara untuk apa, Bureng? Udah tahu. Kalau terlalu, kadang sulit juga untuk diterima. Apalagi pada saat bacakan parita, kita sudah baca parita itu sedikit saja, singkat. Sudah singkat, masih harus ada yang main-main. Isi dari parita yang dibacakan itu penghormatan kepada Tiratana, penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kira-kira apa pantas dijadikan sebagai bahan untuk main-main, untuk diolok-olok? Yang yakin, yang menganut, itu siapa? Yang menganutkan diri sendiri. Tapi diri sendiri juga tidak menunjukkan ada rasa menghormati, tidak memiliki rasa menghargai. Lalu bagaimana? Coba dibaca itu artinya. Apa artinya kayena wacaya waceta sawa? Coba dibuka bukunya, Bureng. Bukunya dibuka. Apa itu artinya?
Makanya buka. Belum bisa baca? Kelas berapa sekolah? 3 SD. Belum bisa baca. Sudah ketemu halamannya? Coba baca artinya apa? Serempak. 1, 2, 3, serempak. Semoga Sang Buddha menerima kesalahanku, sehingga di masa yang akan datang ada pendampingan diri terhadap Sang Buddha. Dengan boleh artinya apa? Sudah dengar? Lagi? Lebih keras? Dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, karma buruk apapun yang telah kulakukan terhadap Sang Buddha, semoga Sang Buddha menerima kesalahanku, sehingga di masa yang akan datang ada pengendalian dari terhadap Sang Buddha. Kedengeran? Ngerti? Ngerti? Lalu apa pantas itu dipakai untuk main-main? Dengan tubuh, ucapan, dan pikiran, kesalahan apapun yang kulakukan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha secara satu persatu, semoga Buddha, Dhamma, dan Sangha berkenan menerima kesalahanku agar ada pengendalian diri setelahnya. Dan sekarang pertanyaannya, apa itu pantas ketika kalimat itu diutarakan sambil dengan bermain-main? Itu yang disayangkan. Oke. Jadi daripada semakin bertambah karma buruk, lebih baik juga ya tidak perlu. Sayang, gitu loh. Sayang tempat, tempat ini untuk mengembangkan kebaikan, untuk mengembangkan nilai-nilai etika sebagaimana yang merupakan budaya dari Buddha Sasana. Etika yang seperti apa, santun yang seperti apa. Ini lebih halus ya, ini sudah halus, sudah berusaha halus sekali. Oke, sekarang yang lain tetap tenang ya. Tetap tenang, jaga ketenangan. Duduk, dengarkan. Tidak perlu tengok kanan kiri. Cukup duduk yang rapi. Dengarkan suara yang masuk ke telinga.
barangkali ada apa yang dapat mengena di hati untuk dapat diambil sebagai pelajaran, terutama dalam hal menjaga ajaran Buddha Dhamma. Makanya kalau dilihat dari apa yang Sang Buddha pernah katakan, bahwa bukan oleh air, bukan oleh api, bukan oleh angin, bukan oleh tanah, Buddha Sasana ini akan musnah atau sirna dari muka bumi, tetapi oleh para biku, upasaka, upasika, para biku, bikuni, upasaka dan upasika, Buddha Mamaka. Oleh Buddha Mamaka ini sendirilah yang mana akan membuat sirnanya atau berakhirnya Buddha Sasana. Dari Buddha Mamaka yang tidak lagi peduli untuk mempelajari, untuk mempraktekkan Dhamma, maka tidak ada juga hasil sebagai hasil praktek. Pariyati, patipati, patiweda. Tiga hal ini merupakan tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Buddha Sasana. Mulai dari belajar dari mendengarkan, belajar dari membaca, lalu kemudian praktek dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran serta niat yang tulus, dengan penuh kebajikan, hingga memperoleh hasil yang mana berupa pencapaian di dalam Dhamma, mulai dari ketenangan batin hingga pencapaian tingkat kesucian secara bertahap. Inilah tujuan dari Buddha Sasana. Inilah tujuan dari dibangunnya sebuah wihara, dibangunnya cetia, dibangunnya tempat untuk memberikan penghormatan kepada Tiratana. Masih mau main-main lagi? Apa yang? Mengapa yang laki-laki tidak bisa tertib? Kalau seperti ini caranya, bertahun-tahun pun tidak ada perkembangan. Karakter yang seharusnya dapat dengan lebih memungkinkan untuk memahami Buddha Dhamma secara lebih mendalam, ketika berada dekat justru malah mengabaikannya. Ibaratnya sama seperti seekor angsa yang berenang di tengah danau atau telaga yang airnya begitu banyak, namun angsa tersebut mati karena kehausan, dan sebagai
seorang yang boleh dibilang sudah cukup beruntung dapat mengenal dekat dengan ajaran untuk membina diri semakin lebih baik, tentunya tidak selayaknya seperti angsa tersebut. Jadi Dhamma ini ibaratkan air yang dapat melepas dahaga bagi siapapun yang kehausan. Dhamma ini ibaratkan obat yang dapat memberikan kesembuhan bagi siapapun yang sedang dalam keadaan sakit. Kini bagaimana diri kita yang telah mengetahuinya? Apakah akan meminumnya? Apakah akan mengonsumsinya? Ataukah hanya membiarkannya begitu saja tanpa sedikit pun mencari tahu akan betapa bermanfaat dan bermaknanya Dhamma ini? Semangat untuk datang, semangat untuk mengorbankan waktu, selayaknya tidak dibuang begitu saja tanpa ditukarkan dengan apapun yang memiliki nilai. Walau jarak dari rumah mungkin tidak beberapa langkah, tapi perjuangan kalian untuk dapat duduk di tempat ini tentunya bukanlah hal yang kecil. Banyak hal lain yang mungkin lebih menggoda, yang lain yang mungkin lebih menggiurkan. Namun ketersediaan untuk meluangkan waktu demi mencari sesuatu yang dikatakan sebagai kebahagiaan yang begitu mendalam, sebagai kebahagiaan yang lebih besar, Anda sekalian rela untuk menukarkannya. Namun jikalau sudah datang tidak dapat apa-apa, malah berbalik mendapatkan karma buruk lagi, bukankah itu betapa disayangkannya? Ini mengingatkan sebagai bentuk peringatan atas dasar kasih sayang, karena ingin lihat terdapat insan-insan yang memiliki moral etika, yang memiliki kualitas kebijaksanaan yang tentunya di atas rata-rata dari tempat ini. Jadi ini dititipkan ya, untuk direnungkan. Bersedia tidak jika hari esok tidak ada lagi yang seperti ini? Siapa berani menjamin? Bureng berani menjamin hari esok tidak ada lagi canda-candaan di saat membacakan parita, karena buku parita yang dibacakan itu bukanlah bahan untuk
bercanda, bukan bahan untuk main-main. Itu sabda-sabda Sang Buddha yang dibabarkan bukan atas dasar main-main. Jadi ada waktunya. Saya juga bisa main-main, saya juga bisa bercanda, tapi ada waktunya. Lihat para biku, ketika mereka baca parita juga tidak sambil bercanda. Karena paham, kalau bukan dari kata-kata Sang Buddha, bukan dari sabda Sang Buddha, lalu bagaimana sasana ini ada? Bagaimana kita bisa duduk di sini bersama-sama? Bagaimana bisa mempelajari jalan untuk mencari kebahagiaan, untuk memiliki perilaku, memiliki ucapan serta pikiran yang baik dan benar. Nah, sekarang meditasi. Ambil posisi duduk bersila. Duduk bersila dengan kaki kanan ditumpangkan di atas kaki kirinya, tangan kanan ditumpangkan di atas tangan kirinya. Duduk tegak, tutup mata, fokuskan perhatian hanya pada nafas, karena tidak ada hal-hal lainnya yang lebih dominan pada saat ini selain daripada nafas yang keluar masuk. Tempatkan perhatian atau sati di sana. Nafas masuk, ingat kata Bud. Nafas keluar, ingat kata Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Bud, Do. Bud, Do. Terus konsentrasi. Tidak perlu berpikir ke arah lain. Segala macam bentuk-bentuk pikiran yang muncul berusaha untuk disadari, lalu kemudian ditinggalkan, karena saat ini fokus utama adalah pada pemusatan perhatian di nafas. Hanya mengawasi dan mengetahui nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Cukup mengetahuinya. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Sambil mendengarkan suara yang masuk ke telinga tanpa perlu berusaha untuk menghafalkannya, tanpa perlu berusaha untuk mengingat-ingat kata-kata yang masuk ke telinga tersebut. Cukup dengar, pahami, dengar, paham, lepas, dengar, paham, lepas, sambil fokusnya ditempatkan pada nafas. Jadi suara hanyalah sekedar suara, bukan apa yang menyenangkan, bukan juga apa yang tidak menyenangkan.
Suara tidak membuat menderita. Suara juga bukan kebahagiaan. Apa hanya sebagai apa. Tempatkan hanya pada fokus, sekedar tahu, menyadarinya. Sambil menyadari bagaimana udara di sekitar kita saat ini. Apakah dingin? Apakah panas? Ataukah sejuk? Udara yang dingin juga hanyalah sekadar udara yang dingin. Bukan penderitaan, bukan juga kebahagiaan, bukan rasa sakit, bukan juga rasa nyaman. Hanya sekedar udara yang dingin. Udara yang sejuk juga hanyalah sekedar udara yang sejuk. Pikiran yang tenang juga hanyalah sekedar pikiran yang tenang. Pikiran yang damai. Suara apapun hanyalah sekedar suara. Itu tidak berbahaya. Itu tidak akan mengganggu. Semuanya mengganggu apabila kita mengizinkan itu untuk mengganggu diri kita. Karena diri kitalah yang menerima itu sebagai satu bentuk gangguan. Namun di saat diri kita menyadari itu semua, tidak menganggap itu semua sebagai gangguan, hal yang membuat penderitaan atau apapun, maka semua itu sekali lagi hanyalah sekedar demikian. Pandang A sebagai A, pandang B sebagai B, dengan rumus X sama dengan X, tidak menjadikan arti yang lain. Sambil terus memusatkan pikirannya semakin tenang dan tenang lagi, semakin damai. Dan disinilah ketika pikiran mulai hening, tidak lagi bergerak ke sana kemari, sudah mulai seperti layaknya binatang yang sebelumnya begitu liar, kini tampak telah mulai jinak, mulai diam gini. Nah, di sanalah melihat secercah kebahagiaan dari pikiran yang tenang tersebut. Jadi semakin mengetahui bahwa sesungguhnya mengapa terkadang diri kita begitu sulit untuk menemukan kedamaian, berada dimanapun juga merasa tidak nyaman, berada dimanapun juga merasa terganggu, berada dimanapun juga merasa tertekan, berada dimanapun juga menderita. Disinilah semuanya itu berakhir ketika pikiran itu bisa tenang. Maka jawaban dari segala macam persoalan juga selesai semua. Tidak perlu ada yang dipertanyakan lagi. Diri sendiri yang mengetahui
di mana letaknya kebahagiaan itu berada. Dan setelah mengetahui itu, berusaha untuk sering-sering menemukan apa yang dilihat sebagai kedamaian batin tersebut. Sering-sering untuk tinggal di sana, sering-sering untuk berada di sana. Dan di sanalah semakin lama akan semakin mengenali diri sendiri, semakin meningkatkan kedamaian batin, memandang samuti sebagai samuti, tahu kapan saatnya untuk mengangkat beban-beban tanggung jawab, tugas-tugas yang ada di dunia. Tahu kapan waktunya untuk meletakkan segala macam kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, beban-beban, dan tanggung jawab lainnya. Terus-menerus kembangkan kesadarannya, terus-menerus pusatkan pikirannya. Rasa pegal, rasa sakit yang muncul, sadari itu semua hanya sebagai rasa sakit, bukan penderitaan, bukan pengganggu, bukan pengusik. Ia muncul, kemudian akan tinggal di sana, dan beberapa waktu berikutnya pun akan menghilang dengan sendirinya. Hanya sekedar muncul, lalu sirna. Hanya sekedar timbul, lalu tenggelam. Perhatikan demikian. Tidak perlu takut dengan rasa sakit, tidak perlu takut dengan rasa pegal. Bagaimanapun tidak akan sampai mati. Itulah kehidupan, dan itulah hal yang wajar. Kalau tidak sulit, namanya bukanlah kehidupan. Kalau tidak ada rintangan, bagaimana mungkin ada kesuksesan? Segala macam rintangan, segala macam kesulitan, segala macam beban, hadangan, dan lain sebagainya, semua itu adalah bagian dari proses untuk menuju satu pencapaian. Dan kiranya akankah diri kita memiliki keberuntungan untuk dapat tiba di sana? Biarlah diri sendiri yang menjawabnya di dalam ketenangan ini. Yang pasti saat ini kita hanya terus-menerus berusaha, terus-menerus berjuang pada momen saat ini, sementara hasil yang akan diperoleh kelak, biarlah proses yang akan membentuknya sendiri. Biarlah waktu yang akan menjawabnya, sementara diri kita hanya berusaha untuk mengusahakan yang terbaik, sebaik mungkin yang mampu untuk diusahakan. Sementara hasil, biarlah
cara kerja alam yang akan memberikannya. Sekarang tetap tinggal dalam ketenangan sambil bertahan untuk tetap menjaga kedamaian pikirannya.
Sekarang perlahan-lahan beranjali sambil dengan pikiran yang tenang bertekad untuk melimpahkan jasa kebajikan yang kita kembangkan pada saat ini kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun tak tampak, baik yang jauh maupun dekat, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir, baik yang telah bahagia maupun yang masih dalam penderitaan. Semoga pancaran limpahan jasa kebajikan ini dapat diterima dan membawa kebahagiaan bagi makhluk-makhluk yang menerimanya. Semoga dengan demikian diri kita juga semakin lebih bijaksana lagi, semakin lebih maju lagi dalam menapaki jalan di jalan Buddha Dhamma ini. Semoga perkembangan dari wihara kita bukanlah hanya sekedar pertambahan luas wilayah, bukan hanya sekedar bertambahnya bangunan-bangunan, tetapi juga bertambahnya Dhamma yang ada di dalam diri masing-masing orang yang datang ke wihara ini. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bagaimana? Tenang ya? Tenang kan? Seperti itulah praktek Dhamma. Besok kalau masih belum dirubah, apa sanksinya, Bu Reng? Paham ya? Bisa berubah ya? Bu Reng, Adit, Apeng. Nah, 3 ini. Karena kadang kalau kelewatan, sayang juga. Sayang tempat. Dilihat juga bagaimana. Sayang juga diri sendiri juga. Ini lebih disayangkan lagi ya, diri sendiri. Tempat mungkin cukup disayangkan, tetapi belum seberapa. Tapi kalau diri sendiri, nah itu akan lebih disayangkan lagi. Nah itu harus tahu. Atau mungkin karena kalian juga belum kenal sifat saya. Nah, tapi inilah biar jadi shock terapi, biar tahu kira-kira seperti apa. Nah, sekarang ambil posisi namaskara.